Halo, selamat datang dalam video ini untuk rekan-rekan intern atau rekan-rekan staff dan karyawan yang ingin mendalami sistem operasi berbasis kernel Linux. Jadi sistem operasi ini dapat difungsikan untuk menjadi banyak fungsi ya, bisa sebagai DHCP server, bisa sebagai DNS server, bisa sebagai application server, ya tergantung dari kebutuhannya. Di video hari ini, di video ini saya akan membahas tentang DNS server atau domain name system server. Jadi kalau rekan-rekan bayangkan, DNS itu seperti buku telepon dari internet. Jadi fungsinya buku telepon itu kan, kalau zaman dulu itu kalau kita mau nyari nomor telepon seseorang, ya kita cari di buku telepon dengan pak siapa, terus nomor teleponnya berapa. Nah, DNS server ini sama. Jadi kalau kita mau mencari alamat dari sebuah sites atau sebuah mesin yang memberikan sebuah service tertentu di internet, kita menggunakan DNS server sebagai buku alamatnya. Jadi DNS server ini berfungsi sebagai mesin yang akan mentranslasikan dari FQDN atau Fully Qualified Domain Name menjadi IP address. Tuh. Terus bagaimana fungsinya DNS server supaya bisa memberikan IP address dari server-server yang ribuan atau mungkin jutaan itu di seluruh dunia dan terkoneksi dengan internet. Jadi mesin DNS ini akan menyimpan record dari alamat setiap nama di internet menjadi IP address. Jadi DNS itu mempunyai tugas yang sangat penting ya untuk mentranslasikan nama menjadi IP address. Oke. Malam ini kita akan buat server DNS-nya dengan distro dari Rocky Linux, yaitu pengganti dari CentOS Linux yang sudah menjadi upstream server sekarang. Jadi Rocky Linux itu lebih stable dan mengikuti level patch dari Red Hat Enterprise ya. Di sini saya akan menggunakan teknologi virtualisasi menggunakan hypervisor dari VMware, yaitu ESXi, untuk mensimulasikan sebuah mesin physical barebone yang diinstal operasi sistem operasi Linux. Oke, kita buat dulu ya servernya. Kita
create new machine, kita kasih nama test lab DNS server, kita pilih Linux, case operating systemnya kita pakai CentOS 8 yang paling kompatibel. Data store-nya kita pakai data store. Oke, 2 soket, CPU-nya kita kasih 2 core per soket, memorinya kita kasih 4096 atau 4 GB, harddisknya cukup 80 GB. Host device, ISO kita pilih Rocky, select, oke, next, finish. Kita lihat mesin virtualnya sudah terbentuk, sudah selesai ya. Oke, kita nyalain, kita nyalakan mesinnya. Nah, sudah masuk ke mesinnya. Ini saya full screen mungkin ya. Oke, mari kita lakukan instalasi mesin Linuxnya dahulu sebelum kita mengkonfigurasikan service DNS di servernya ya. Oke. Ini videonya akan jadi cukup panjang karena memang akan benar-benar dari awal sampai akhir. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan di pause videonya untuk komen-komennya. Nah, oke. Kita udah masuk di tampilan awal ketika kita akan melakukan instalasi operating system Rocky Linux ya. Sini kita pilih bahasa, karena saya biasa berbahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris karena komen-komennya akan jadi agak aneh ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, sini pertama kita buat dulu passwordnya dari user root. Jadi user root itu level tertinggi kalau dalam Linux. Kalau di Windows seperti kayak sistem administrator. Kita buat sistem user dengan privilege yang lebih rendah. Di sini kenapa saya checklist make this user administrator itu adalah supaya nanti user sysops ini bisa melakukan perintah-perintah dengan level setara dengan root, yaitu dengan menggunakan command sudo. Karena biasakan untuk bekerja di non root user untuk sistem operasi Linux ya. Oke, network kita kasih nama test ns
radinka.co.id. Jangan .org saja. Oke, apply. Kita nyalakan interface networknya. Oke, di sini dia belum dapat ya, sebentar. Kayaknya virtual networknya bermasalah. Sebentar, saya akan gantikan virtual networknya dengan coba VLAN 5. Ini baru dapat. Kita full screen lagi. 129. Oke. IPv4 kita bikin manual. 192.168.4129. Coba kita cek. Oke, 129. NetMask-nya 24. Gateway-nya itu 192.168.4.1. DNS servernya kita set up 192.168.4.44. Search domainnya radinka.org. Ini kalau untuk DNS server ini konfigurasi networknya untuk sementara kita bikin dahulu ya. Nanti akan kita ganti ini. Save, oke, dan time and date kita pilih Jakarta dan installationnya kita pilih disk yang available. Karena ini hanya testing aja, maka saya bikin automatic biar operating system yang akan membuat partitionnya. Software kita pilih server tanpa GUI. Karena ini adalah mesin virtual, maka kita juga harus menginstal guest agent. Oke, dan oke, lalu kalau sudah semua kita klik begin installation atau mulai instalasi ya, kalau rekan-rekan menggunakan versi yang berbahasa Indonesia. Oke, dia akan jalan. Oke, sambil menunggu instalasi selesai, saya akan lanjut untuk menerangkan tentang DNS server. Jadi untuk mengquery satu domain atau FQDN tanpa caching, ada 4 server yang bekerja sama untuk menampilkan IP address atau memberikan IP address dari server atau website atau host yang ada 7. Jadi ada recursive resolvers, ada root name server, ada TLD name servers, dan ada authoritative name server. DNS recursor atau lebih sering di refer sebagai DNS resolver itu adalah sebuah server yang menerima query dari DNS client, yaitu mungkin bisa laptop Anda, handphone Anda, atau aplikasi yang lain, lalu berinteraksi dengan server-server DNS yang lain untuk mendapatkan IP yang benar. Jadi ketika
resolver menerima request dari klien, resolver itu juga berlaku sebagai klien sendiri. Jadi dia akan mengquery juga ke DNS server yang lain, dan dia akan mengquery ke root server, ke top level domain server, atau DNS server lain yang mempunyai cache tentang IP yang Anda query. Oke. Oh ya, di sini saya menyebutkan bahwa ada TLD server ya, atau top level domain server. Top level domain server ini adalah DNS server tingkat tertinggi yang menyimpan record untuk domain extension ya. Jadi seperti kayak .co.id, .com, .net, .biz, .info itu dipegang oleh TLD. Nanti untuk distribusinya akan dipegang oleh server regional. Server regional itu seperti yang megang kayak di Indonesia ada APG, ada banyak sih untuk menjaga redundansi dari ketersediaan record DNS. Terus DNS caching, cache. Jadi kalau tadi itu kita bicara bahwa query-nya direct ke DNS server, terus ke TLD dan root server, tapi ada juga DNS caching. Jadi setelah menerima data tentang IP yang dibutuhkan, DNS server itu akan menyimpan record tentang domain name dan IP tersebut. Jadi dia akan berlaku sebagai server. Dia akan memberikan jawaban ke DNS server lain yang mungkin mengquery nama domain yang sama. Nah, ini akan terus terreplikasi ke DNS server lain yang mungkin diberikan oleh penyedia-penyedia internet di seluruh dunia. Jadi untuk menemukan domain name tersebut akan lebih cepat. Ini yang disebut proses agregasi. Tuh. Nanti rekan-rekan belajar di lebih ke network ya untuk agregasi DNS. Nah, jadi ketika server-server ini menyimpan record tentang DNS, jadi DNS itu ada macam-macam tipenya. Ada tipe A atau address, ini yang mentranslasikan IP address ke domain name. Ada tipe C atau CNAME, ini merupakan alias. Jadi bisa jadi kalau ketika rekan-rekan memasukkan detik.com itu ada CNAME-nya, jadi ke misal cdn1.detik.com atau cdn2.detik.com dan seterusnya. Nah, ini biasanya caching itu nggak selamanya, tapi tergantung dari lifetime-nya ya. Jadi lifetime record itu bisa kita define, bisa 1400 second, bisa 14400 second, bisa 3600 second.
Semakin cepat kita definisikan timenya, semakin cepat pula server record itu dihapus dari cache. Jadi misalnya kita set 3600 untuk TTL-nya. Nah, record itu atau cache-nya hanya disimpan oleh server-server DNS itu selama 3600 second ya. Itu 3600 itu berapa? 10 hari. Nah, jadi kalau misalnya sudah lewat dari 3600 second, otomatis dihapus. Tuh. Ada dua keuntungan kenapa kita mendefinisikan time to live-nya atau TTL dari record ini. Jadi ketika ada update IP, waktu agregasinya akan lebih cepat. Tuh. Tapi semakin cepat record dihapus, semakin berat juga resource yang digunakan oleh DNS server ini. Jadi biasanya kita set antara 3600 sampai 14400. Jadi di time range-nya itu biasanya dari 1 hari sampai 2 hari. Nah, jadi kenapa DNS server itu desain seperti ini, karena memang supaya terjadi redundansi ketika sebuah DNS server down dengan berbagai macam alasan, DNS server yang lain masih bisa memberikan jawaban kalau ada yang mengquery domain tersebut. Biasanya kalau misalnya DNS server mengalami serangan dari hacker, dia bisa diserang di DOS ya, direct denial. Sorry nih agak lama instalasinya emang karena benar-benar dari awal. Oke, mungkin saya pause dulu videonya. Kita lanjutkan setelah proses instalasinya selesai. Oke, kita lanjutkan kembali. Sudah selesai proses instalasi dari operating systemnya. Terus kita reboot ya. Setelah selesai, oke, kita sudah masuk ke login screen dari server kita. Kita akan login ke dalam sebagai pengguna biasa. Rocky Linux version 85, Green Obsidian codename-nya. Sebelum kita melanjutkan instalasi
service DNS, kita akan mengupdate sudo dnf update -y. Kita masukkan password pengguna kita. Nah, dia akan melakukan update. Jadi nanti ada 7 step atau 7 tahapan yang akan kita lakukan untuk melakukan instalasi service DNS di server Linux kita. Step pertama itu instalasi bind DNS server. Lalu step keduanya konfigurasi. Step keempat itu membuat forward dan reverse DNS zone. Terus step 5-nya membuat forward dan reverse zone file. Lalu step 5 itu adalah memverifikasi konfigurasi DNS. Step 6-nya itu mengkonfigurasi firewall. Lalu step 7-nya untuk memverifikasi bahwa service DNS kita sudah siap untuk digunakan. Ini lumayan banyak ya, ada 107 update yang harus di install. Kenapa kita melakukan update? Karena untuk menghindari bug-bug atau mungkin software yang sudah obsolete dan digantikan versi baru yang sudah lebih aman dari sisi security patch dan version dari software itu sendiri ya. Ini penting untuk dilakukan, dan biasanya saya selalu melakukan upgrade rutin
atau update rutin untuk menghindari kebocoran dari sisi keamanan server itu sendiri. Apalagi ini server yang akan directly facing ke public, jadi akan berhadapan langsung dengan publik ya. Oke, sebentar lagi proses update-nya selesai. Nah, udah selesai untuk proses update-nya. Coba ada yang di-upgrade nggak? Oke, semua update sudah terinstall. Lalu saya akan mematikan SE Linux. Karena kita sudah menggunakan firewall. Ini kita matikan aja ya. Oh, sorry. Saya lupa sudo. Ini kita disable. Ctrl X, save. Oke. Set and force no. Force no. Sudo get enforce permissive. Oke. Systemctl enable now cockpit.socket. Oke, service cockpit nyala. Jadi kita mulai dengan menginstalasikan software bind ya. Untuk DNS server kita
kita sebentar, saya masuk ke root dulu deh biar nggak perlu sudo terus. Oke, nah, kita ketikkan dnf install bind utils, terus yes. Nah, sekarang sedang proses untuk melakukan instalasi service bind atau DNS. Oke, softwarenya sudah terinstall, service-nya sudah terinstall. Lalu kita nyalakan ya, karena posisinya masih disabled. Ya. Untuk memverifikasi, kita cek sistem controller status named. Bind itu named. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat dia service-nya sudah load tapi masih inactive. Untuk menyalakannya, jalankan perintah system control start named. Oke, sudah up and running, udah hijau, aktif running. Tapi kalau servernya kita reboot, service-nya tidak akan otomatis nyala. Jadi harus kita enable system control, enable named. Nah, dia secara otomatis akan berjalan ketika servernya itu di reboot atau mungkin mengalami kegagalan power atau jatuh daya ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan dan menyalakan service named-nya, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi. Jadi sebelum dapat digunakan server DNS ini, kita harus lakukan konfigurasi. Nah, bagaimana cara konfigurasinya itu ada di file /etc named.conf ya, atau name configuration. Kita edit filenya etc named.conf. Nah, di sini yang rekan-rekan harus perhatikan, secara default service DNS itu atau name itu mendengar di port 53 UDP. Tuh, lalu yang di allow adalah local loopback atau 127.0.0.1. Ini harus ditambahkan segmen yang di allow untuk melakukan permintaan query DNS. Jadi kita masukin konfigurasi tambahan. Sini saya akan mengallow localhost. Localhost, terus segmen 1, terus segmen server kita 40/24, lalu subnet untuk dari luar ya. Oke. Oh, sorry, saya melakukan kesalahan nih. Ini benar nih, listen on portnya
harusnya IP-nya dia 168.4.129. Untuk allow-nya ada di sini. Oke. 192.168.10/24, 192.168.40/24, 72.16.10/24. Ctrl X, simpan dengan nama yang sama. Oke. Name minus T minus T. Saya lupa filenya. Oke. Name /etc name.conf. Oke, tidak ada error ya. Lalu kita harus menyiapkan forward dan reverse DNA zone. Oke. Kita edit kembali file konfigurasi namenya. Terus kita buat forward zone. Forward zone. Kita masukin zonenya radinka.org. In type-nya master, filenya ada di /etc/forward.radinka.org.db. Terus di allow update-nya ini non ya. Oke, kita tutup. Terus kita bikin reverse zone-nya. Reverse zone. Kita masukin zone dia 1.168.192.in address.arpa in type master, filenya ada di 1.168.1.db. Allow update ini non. Terus kita tutup lagi. Terus kita masukin lagi zone reverse-nya 4.168.192.in dr.arpa sama ya.
type-nya ini master juga, filenya 168.4.db. Oh ini ini harusnya ditutup, nanti error dia. Lalu update ini none, terus kita tutup, terus kita simpan. Named -c/etc named.conf. Oke, tidak ada error ya. Nah tadi kita, saya lupa, di filenya ada di etc forward Radinka. Kita touch dulu deh, /etc forward radinka.org.db touch/etc /192.168.1.db terus 4 ya, 4. Oke, ini ada beberapa kesalahan penulisan nih, saya harus edit lagi. Oke, ini harusnya ada di /etc, ini juga ada di /etc, terus ini harusnya non. Oke, kita cek lagi ya. Oke. Sekarang kita edit zone filenya. nano/etc forward. Oke. $TTL time to live kita masukin 86.400. Oke, add in soa, aduh saya lupa nama ininya, host name min f test.ns.radinka.org. Ini test.ns.radinka.org. Titik terus root dot radinka.org. Oke, kita masukin ini 3 untuk serialnya, serial terus 3600. Ini refreshnya terus 1800. Ini retry terus 604800. Ini expirednya terus 86
400 ini minimum TTL nya. Oke, kita tutup. Nah, kita masukin information tentang DNS servernya. Server information add in ns ini test.ns.radinka.org. Terus kita masukin IP address of name servernya, kita masukin di sini test.ns yang in address 198.129. Oke. Terus address record host name to IP address. Oke, ini kita www nya address kita masukin ke 4129. Terus untuk CNAME masukin, coba apa ya, FTP. CNAME kita masukin IP yang sama aja. Oh sorry, ini www.test.ns.radinka.org. Oke, terus reverse nya kita edit 084. Time to live 86400 add in soa test.ns.radinka.org. terus root.radinka.org. Oke. Mungkin supaya lebih gampang kita copy aja ya. cd/etc ls bintang.db rm 4. Kita cp forward to 192.168.4.db. Oke, kita edit 4.
Oke, kita rubah ya. 4 ini 129, ini 129 itu tes.ns.radinka.org. Terus ini adalah reverse lookup. Terus ini tipenya harusnya pointer. Terus ini kita masukin lagi pointernya 129 in ptr www.tes.ns.radinka.org. Ini bisa kita hapus ya. Hapus saja. Oke, kita simpan. Lalu kita tes lagi. C-nya ketinggalan. Nah, oke. Kita restart servisnya. Oh, ada kesalahan. localhost.localdomain/in loaded serial. Ada kesalahan apa ini? Coba kita cari, kita baca. localhost.localdomain/in manus etc named.conf. Include x localhost in has 0 manus etc 8 1 S0 kasus etc conf in soa oke. exe 81 db sorry oke, satunya nggak ada, kita cpd cinemat sorry 1984.db 1.db
override, kita cek oke, soal empat kita restart lagi. Nah, normal. Status named. Oke. Oke, sistem DNS servernya, DNS record zone-nya sudah dikonfigurasi. Sekarang tinggal kita verifikasi. Coba kita cek dulu ya. Check configuration etc named.con. Oke, normal. Terus named, cek konfigurasi radinka.org /etc forward. Oh sorry, cek zone ini harusnya. Cek zone. Oke. Zone-nya oke, terus reverse-nya kita cek juga, jangan lupa. Reverse-nya itu 1.168.192.in addr.arpa/in arpa/etc 192.168.4.db. Oke ya. Forward dan reverse-nya oke. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Lalu kita cek dulu firewall cmd list all. Nah, ini di firewall belum di allow nih service DNS. Kita konfigurasi di firewall untuk allow secara permanen service DNS-nya. Vis sama dengan DNS. Oke, kita reload firewall-nya. Oke, sukses ya. Nah, sekarang kita cek apakah sudah berhasil untuk service DNS kita. Kita pakai nslookup. Lookup servernya kita ganti ke 4.129. Nah, kita cek www.ns.test.radinka.org. Oh, di refuse. Kenapa di refuse? Mari kita cek command prompt. Oke, sorry. Command prompt and yes, masukkan password kita. telnet/var log message. Kita coba query lagi.
diffuse 172.16.04. Nah, di denied ini IP dari segmen 172. Oke, bagaimana cara supaya benar? Tadi kan di awal kita sudah masukin ya IP mana saja yang di allow untuk query. Nah, kita tambahin lagi nih. Karena ini sifatnya internal, jadi saya masukinnya spesifik yang bisa melakukan query ya ke DNS server ini. Kita cek lagi nemet mincis etc nemet.conf. Oke, kita restart nemet. Oke, tidak ada error. Kita cek lagi sekarang. Oke, radinka.org. Nah, dapat kan domainnya, namanya radinka.org, servernya itu 192.168.4129. Ini server DNS-nya, ini alamatnya. Itu. Jadi kalau misalnya saya mau masukin /etc forward radinka.org.db, saya masukin siname deh, misalnya sinamenya cPanel. Ini saya bikin Aldi. Kok putus? 84129. Kalian root 84129. ctc forward. Loh, kok DHCP? Oh, bentrok ini. Bentar. Ini bentrok IP-nya nih. Kita rubah deh. name twing. Nah, coba kita cari yang kosong, berapa IP-nya? Ping 84 130 udah ada kayaknya. 230. Nah, 230 kosong nih. 230 kosong. Jadi kita rubah 230. Oke. With systemctl start network. Kenapa nih? Start networking. If down ENS 90, if up NS 1920. Oke. IP address masih 126. Deactivate.
activate. Nah, udah berubah. Oke. Tapi kita harus melakukan perubahan lagi. IP-nya harus dirubah lagi ini semua. Oke. Ctrl W. Ini kita ganti 1230. Udah nggak ada ya? Yes. Terus nano cctc name.conf. Oke. Forward tc forward Ctrl W 129. Ini kita ganti 230. Oke, terus 4. Ini kita ganti 230 X1. Ini juga nih kita ganti nih 230. Oke. Oh, ini kita flash dulu ya, flash DNS. DNS lookup, servernya kita ganti 4230 radinka.org. Oke. Sudah berhasil ya teman-teman, konfigurasi untuk DNS server. Ini konfigurasi untuk secara standalone dan digunakan hanya untuk menservis lokal network aja ya. Jadi kita bisa meregisterkan server-server kita dengan hostname. Jadi nanti ketika kita remote atau kita akses di web browser itu bisa menggunakan hostname atau FQDN. Oke, sampai sini dulu untuk video hari ini. Teman-teman bisa ulang-ulang untuk melihat atau mereferensikan kalau teman-teman ingin bikin DNS server. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya, boleh lewat email atau mungkin mau bertanya langsung, silakan datang ke ruangan saya. Nanti kita open session juga kalau untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih atas waktunya rekan-rekan. Selamat belajar.